malam ini kita akan kupas satu bab tentang anjuran Nabi, makna daripada al-istihbab, yaitu sesuatu hukum, contoh, dalil yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istihbab ini maknanya kita sangat dianjurkan ya, untuk selalu mencontoh perilaku Nabi dalam keseharian Nabi, dalam kehidupan Nabi, sehingga kita diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ngikut ya kepada Nabi kita Muhammad, jangan sampai kita ngaku ya cinta Rasulullah, tetapi kita tidak pernah mencintai sunnahnya, maka itu termasuk cinta palsu. Mudah-mudahan sekelumit apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Di antaranya mungkin kita sering dalam keseharian kita melakukan masalah-masalah ibadah. Di sini diterangkan bab istihbab az-zihab ilal id. Bab dianjurkan kita ketika kita menghadiri id, maknanya hari raya. Id artinya melakukan sholat Idul Fitri, sholat kemenangan. Setelah 1 bulan kita berpuasa, ditempa iman kita, dikekang nafsu kita. Sebagai hari raya kemenangan, Nabi menganjurkan bagi mereka-mereka yang sukses. Untuk apa? Az-zihab ilal id. Az-zihab maknanya pergi. Pergi untuk datang melakukan sholat id. Ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa iyadatil marid. Dan juga Nabi menganjurkan kepada kita umatnya untuk selalu berkunjung, nengokin orang sakit, jenguk orang sakit, kata Nabi. Itu disunnahkan agar kalau ada orang yang sering menjenguk orang sakit, dia ingat sakit. Jangan orang yang sehat merasa sehat. Sehingga ketika Nabi perintahkan selalu kita menjenguk orang sakit, satu ketika kita akan sakit seperti orang sakit. Sehingga kita muncul kesadaran dalam diri kita. Enggak selamanya manusia sehat. Pasti manusia ada sakitnya. Kemudian yang ketiga, wal hajj. Nabi juga menganjurkan kalau ada orang yang mau pergi haji, ya disunnahkan untuk kita datengin, terutama sekembalinya dari tanah suci. Biasanya orang yang pulang haji itu mereka dosanya diampuni. Nabi mengatakan al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara pekerjaan umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya itu ada kafarah, penghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang melakukan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Beruntunglah kalau ada orang yang pulang haji kita jenguk. Siapa tahu doa mereka ketularan buat kita. Siapa tahu orang yang pulang haji kita mendapatkan imbasnya, berkahnya. Kemudian yang berikutnya wal ghaz. Juga kita disunahkan orang yang baru kembali menang perang, jihad fisabilillah. Paling tidak jihad yang paling kecil kata Nabi jihadun nafs.
Satu ketika Nabi melakukan perang Badar di dalam bulan Ramadan. Pasukan Nabi cuma 200 orang lawan orang-orang kafir, saudara. 2000 jumlahnya. Mungkin secara logika jumlah yang minim 200 orang itu nggak bisa mengalahkan pasukan kafir yang 2000 orang. Tetapi dengan izin Allah, dengan keyakinan Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak, kata Allah, kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Jadi orang yang menang perang itu kita bangga. Ya, itu disunnahkan oleh Nabi. Siapa tahu kita bisa mengikuti jejak-jejak orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa tahu dengan kita selalu mengucapkan selamat kembali dari perang, ini bagian daripada wasilah memudahkan kita masuk surga. Kemudian berikutnya wal janazah. Kita dianjurkan untuk selalu nengokin jenazah, ya, orang yang mati. Kata Nabi, putuslah kelezatan dunia dengan selalu ingat kematian. Aksiru, kata Nabi, perbanyaklah, ya, min hadhimil lazzat, kata Nabi. Perbanyaklah hidup kamu untuk memutus kelezatan dunia. Wa ma hadhimul lazzat ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kelezatan dunia? Al-maut, al-maut, al-maut. Sesungguhnya kelezatan dunia itu tidak lain, kata Nabi, kematian. Kematian. Tengok jenazah. Jangan sampai kita merasa anteng, merasa hidup kita lama mati. Dengan sebab kita banyak nengokin jenazah, kita ingat mati. Dengan sebab kita banyak nengokin orang tua kita, emak kita, engkong kita, nenek kita di kuburan. Ya. Kata Nabi, perbanyaklah kalian ingat kubur. Fa innahu tuzakkirul akhirah. Orang yang hidupnya ingat sama kubur, ingat akhirat. Makanya main jangan suka di kota mulu, di hotel mulu, di tempat dugem mulu. Ente nggak ingat mati. Jadi kalau ada yang mati di masyarakat, Nabi di kita disunahkan untuk melakukan takziah. Takziah kepada jenazah. Kalau bisa kita gotong itu ngikut jenazah. Satu ketika saya akan digotong seperti jenazah ini. Satu ketika saya dimandiin seperti jenazah ini. Satu ketika saya dibungkus dengan kain kafan seperti jenazah ini. Tuh Pak. Itu gunanya. Istihbab. Selalu dianjurkan, kata Nabi, nengokin orang sakit. Ya. Kemudian juga nengokin orang yang pulang haji, pulang perang. Termasuk nengokin jenazah. Supaya kita ikat pada mati, saudara. Makanya orang yang otaknya cuman ngurusin duit mulu, itu nggak inget akhirat, nggak itu. Bangun tidur ingat duit. Ada orang berpikir besok saya makan apa? Berarti kita sudah suujun Allah. Coba kita kaji pada saat kita berada di alam rahim ibu kita. 4 bulan. Allah perintahkan malaikat tiup ruhnya. Hidup. Kita dapat makan. Dari mana? Mungkin kalau udah bayi, udah lahir, masih mungkin. Di dalam kandungan bayi, perut ibu kita. Kita dapat makan. Dari mana itu makan? Dari mana itu rezeki? Kalau bukan dari Allah. Ada napas. Tanpa ada ventilasi. Nggak ngap-ngapan, saudara. Itulah kehebatan Allah. Yang tidak bisa ditandingi dengan kehebatan seluruh makhluk sealam jagat. Rezekinya udah dijamin oleh Allah. Kemudian jodohnya udah ditentuin oleh Allah.
Kemudian hidupnya, matinya, sakiyun am saidun. Ini orang akan bahagia atau sengsara. Udah ada ketentuannya. Ada orang pergi pagi, pulang petang, banting tulang. Kadang-kadang penghasilan pas-pasan, saudara. Memang belum ditakdirkan jadi orang sukses. Mungkin juga kalau dia berikan sukses, dia lupa sama Allah. Kita lihat bagaimana cerita Alqamah, saudara. Hidup zaman Nabi sangat miskin dia. Dalam kondisi miskin, dia selalu aktif beribadah di belakang Nabi. Suatu ketika dia minta didoain oleh Nabi, "Ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya." Kata Nabi, "Jangan Alqamah. Mendingan ente seperti ini. Ente hidup sederhana. Ente bisa sholat bersama Nabi. Bisa berjamaah sama Nabi. Belum tentu," kata Nabi, "kalau ente jadi orang kaya bisa ke masjid. Belum tentu kalau ente banyak duit bisa bergaul dengan masyarakat." Dan ternyata bukti, saudara. Itu dulu orang susah. Sekarang jadi orang sukses. Jadi pejabat, anggota dewan. Mana kenal masjid. Nanti kenalnya kalau udah pensiun. Bahkan kenalnya kalau udah innalillah wa inna ilaihi rajiun. "Pak, minta maaf, ada apa? Saudara saya yang anggota DPR itu mati, Pak, hari ini." Lah, nggak pernah nongol di masjid, enggak, numpang disolatin, Pak. Ya Allah, Pak. Na'udzubillah min. Bayangkan, Ustaz. Jadi mudah-mudahan dengan sebab kita banyak istihbab berkunjung kepada orang yang meninggal, menyaksikan jenazah, kita akan semakin dekat dengan yang namanya kematian dan siap untuk menyongsong kematian. Al-kayyis man dana nafsu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Siapa itu manusia yang cerdas? Manusia yang cerdas bukan titelnya S1, S2, S3, profesor, doktor, bukan, kata Nabi. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu hidupnya mengendalikan nafsunya. Dan dia selalu mengisi kehidupannya dengan amal-amal soleh dalam rangka menyongsong kematian. Itu orang yang cerdas, saudara. Kita ini kadang-kadang terlena dengan urusan dunia. Sampai enggak sempat sholat berjamaah, sampai enggak sempat ngaji. Yang banyak kita lakukan hanya nonton TV, main HP, berjam-jam, kadang-kadang enggak ngantuk. Tapi aneh bin ajaib, kalau ngaji cuman gak lama, habis maghrib sampai isya. Nyelonong aja tuh dia. Udah dikasih tahu sama Ustadz Muhammad, siapa namanya? Aulia. Hadirin, hari ini ada pengajian taklim. Nyelonong aja. Rumahnya dekat sama masjid. Ngapain mereka sekarang? Nonton TV. Ya. Ikatan cinta, segala macam tetek bengek. Ngapain coba? Halo, saudara. Na'udzubillah min. Halo. Istihbab, kita dianjurkan untuk selalu nengokin orang sakit, ya. Nengokin orang yang pulang haji, doanya kabul. Ya, siapa tahu, saudara. Wa nahwiha, dan segala macam bentuk-bentuk yang baik yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Min tariqin waruju' min tariqin akhar. Saudara-saudara, Nabi itu kalau berangkat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, dia datang dari menuju ke masjid atau lapangan itu dari jalan yang satu, yang agak dekat. Entar pulangnya muter jalan yang terjauh. Itu cara Nabi. Kalau kita kan kagak. Jalan dari situ, pulang dari situ. Betul nggak? Mau ngapain ente? Pak Ustadz kalau sono mau ketakut itu, Pak Ustadz, tupatnya kedinginan. Kalau lo bejat, gue bilang. Lo mikirin tupat. Ikuti Nabi.
Nabi itu kalau sholat id, dia pertama cari jalan yang dekat, pulangnya cari jalan yang jauh. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa begitu? Jawab oleh Nabi, litaksiri mawadi'il ibadah. Untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Semakin jauh langkah saya, semakin banyak amalan ibadah. Makanya di Masjid Darul Falah yang rumahnya jauh, dia yang paling banyak pahalanya. Halo, di sini ada nggak yang paling jauh, Pak? Wih, nunjuk. Ada nggak yang paling jauh? Wow, paling jauh itu. Nih, PI jauh nih, Bang Leos jauh nih. Mau petukangan Pak, jauh. Ya, nah jauh tuh. Tuh kan, paling jauh tuh paling banyak langkahnya. Ya. Yang paling dekat dikit pahalanya. Begitu Pak. Ini tuntunan Nabi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Memang ngaji itu nggak lama ya. 1 jam. Ini baru bab doang. Ini baru mukodimah Pak. Halo, baru mukodimah. Belum isinya. Ya, belum bab 1 ini. Belum natijah. Baik. An Jabir radhiyallahu an qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafat tariq, rahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi senantiasa apabila dia melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha, khalafat tariq. Makna daripada khalafat tariq yakni zahaba fi tariqin wa raja fi tariqin akhar. Jadi khalafat tariq berbeda jalannya. Kalau di sini dekat Pak Daman jalan apa itu? Hah? Jalan Perjuangan. Berangkat dari Pak Daman jalan Perjuangan, Ustadz Hasan jalan Perjuangan. Ntar Ustadz Hasan ini pulangnya jangan ke situ lagi. Mau muter, lihat Baitur Rahman dulu. Halo, baru pahala itu. Ini cara Nabi Pak, emang udah dilakukan. Lah kita kan pengen singkat mulu. Bener nggak? Nabi suruh kalau mau masuk masjid pakai yang kanan, keluar yang. Saya lihat kagak dipakai itu. Mau mana Pak? Ada urusan-urusan, bablas aja tuh tangan, kaki. Betul nggak Pak? Nah disinilah saudara-saudara kita jangan menyepelekan, ini kecil, tapi buktikan Anda cinta Rasulullah dari yang kecil. Nabi anjurkan kalau mau sholat pakai siwak. Seandainya tidak keberatan untuk umatku la amartuhum bisiwak, aku anjurkan kalian semua pakai siwak. Nabi pakai siwak Pak. Betul nggak? Itu contoh saudara, sunnah Nabi, istihbab. Ya, siapa tahu dari pahala-pahala yang kecil, dari hal kecil yang bisa memasukkan kita ke surga. Amin ya robbal. Saudara-saudara, orang masuk surga itu kata Nabi bukan banyaknya ibadah. Wala anta ya Rasulullah. Apakah anta juga? Qala wala ana. Lalu bagaimana orang masuk surga? Kata Nabi, orang masuk surga bukan karena amalan-amalan ibadahnya yang banyak. Tetapi orang masuk surga illa birahmatin wa bipadlin. Orang bisa masuk surga kata Nabi lantaran ada rahmat Allah, lantaran ada keutamaan Allah. Siapa tahu dengan pakai siwak Allah cinta sama kita. Bilal bin Rabah itu sendalnya lebih dahulu masuk surga ketimbang orangnya. Bingung saudara. Ternyata apa yang dilakukan oleh Bilal selama hidupnya, dia nggak pernah lepas wudu. Batal wudu, batal wudu. Makanya kata Ustadz almarhum Arifin Ilham, amalkan 7 sunnah. Wudu jangan batal. Sedekah berapapun yang kamu bisa lakukan. Baca Quran sebisa apapun, jangan pernah luput tiap hari. Mau 1 ayat, 1 juz. Itu Pak, yang sunnah-sunnah. Terus apalagi majalisul zikir.
Sering duduk di halaqah zikir semacam ini nih. Ini namanya halaqatuz zikir. Halaqahnya malaikat. Beruntunglah kita saudara-saudara yang sering ngaji. Kita selalu duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Amin. Beruntung saudara. Daripada kita duduk kagak karuan. Ya. Nah, sinilah saudara. Jadi menghidupkan sunnah itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Amin ya rabbal. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul kana yakhruj min tariqis syajarah wa yadkhul min tariqil mu'arris. Nabi hidup di kota Madinah, saudara. Rumah Nabi itu kecil. Jadi bapak-bapak yang pernah sholat di Masjid An-Nabawi, ya, bagaimana kesederhanaan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar, menjadi istri beliau yang tidak pernah menikmati gemerlapnya dunia. Khadijah, seorang saudagar besar, seorang kaya raya konglomerat Mekah yang tidak ada tandingannya, habis dananya untuk berdakwah sama Rasul. Sampai pada saat dia mau meninggal dunia, kata Khadijah, wahai Rasulullah, ambilkan kain kapan bekas umroh untuk dibungkus berkas sorbanmu ya Rasulullah. Sosok Khadijah yang kaya raya, begitu hebatnya bersama Nabi demi ingin masuk surga bersama Rasulullah. Padahal istrinya dekat sama Nabi. Kalau kita kan jauh sama Nabi. Hanya diminta kita melakukan hal-hal yang sunnah aja kita berat. Gitu Pak. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Umar. Nabi itu kalau keluar dari rumahnya di Madinah yakhruj min tariqis syajarah wa yadkhul min tariqil mu'arris. Jadi ada jalan namanya at-tariq asy-syajarah. Syajarah kena banyak pohon, Pak. Syajaratun pohon, at-tariq jalan. Wa yadkhul min tariqil mu'arris. Dan Nabi itu kalau masuk dari jalan Al-Mu'arris. Jadi daerah Mekah enggak lagi lain adalah tandus gunung. Pohonan enggak begitu banyak. Betul atau tidak, Pak? Tapi hebatnya Mekah, Pak, baladan amina, negeri yang aman, negeri yang subur. Air Zam-Zam sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang enggak pernah kering, saudara. Berapa juta, berapa miliar yang minum. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu. Korma sampai sekarang enggak pernah kering dan kagak kenal musim. Begitulah kota Mekah, Madinah. Di sana, Pak, yang namanya jalan tol bebas, free, kagak bayar. Kencing kagak bayar. Bener, Pak. Coba di sini, Pak. Bapak ke Jawa nih. Saya pernah ke Jawa Timur, Pak. Ya, Surabaya. Jam 4 subuh. Saya masuk ke toilet. Mas, bangun Mas. Saya mau sholat. Iya, Pak, di sono. Mas, ini ada duit 20.000. Dia bilang buang air besar 3.000, kencing 2.000. Jadi berapa? 5.000. Mas, udah belah. Ini kembali 15. Bapak kalau gitu 4 kali aja berak lagi begitu kata dia. Geblek tuh orang. Kita suruh kali berak lagi, Mas. Nauzubillah. Jadi untuk ongkos kencingnya siapin 200.000, Pak. Ya, coba bayangkan. Jalan tol bayar nggak? Inilah sebuah negeri yang dicabut oleh Allah keberkahan. Kenapa? Tidak mengikuti sunnah daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustasfa di Mekah, Madinah nggak ada yang masuk, Pak. Nggak ada yang masuk, sepi. Makanya dokter-dokter di Madinah, dokter rumah sakit dia aman, tentram. Kenapa, Dok? Saya mah aman aja, Pak. Emang kenapa? Nggak ada pasien. Kok nggak ada pasien? Iya. Karena memang di sononya, Pak, nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit, kenapa? Dia connect sama Allah, zikir sama Allah. Coba di kita. Loh, Masya Allah, hampir tiap hari orang banyak masuk rumah sakit. Na'udzubillah min jalik. Nah, disinilah, Pak. Kalau ngikuti sunnah Rasul, keberkahan ada dan muncul. Baladan aminah. Negeri yang aman. Negeri yang penuh dengan keberkahan.
Tidak lain adalah Madinah Al-Munawwarah wal Makkah Al-Musyarrafah. Kemudian Nabi itu wa yakhruj dakhala min Makkah idza dakhala Makkah dakhala min as-saniyah al-ulya wa yakhruj min saniyati sufla muttafaqun alaih. Jadi Nabi kalau ke Mekah itu masuknya jalan yaitu jalan saniyah al-ulya, keluarnya saniyatus sufla, ulya tinggi, sufla rendah. Jadi ini sunnah. Maksudnya apa? Itu nama jalan, Pak, yang disebut oleh hadis tadi. Nah, begitulah tuntunan Rasulullah. Kalau kita mencari sebuah kebaikan supaya ada bekas-bekas kita, maka lakukanlah dengan memperbanyak bekas-bekas kita sebagai saksi pada yaumil kiamah. Contohnya Bapak sholat sunnah. Sholat sunnah tahiyatul masjid di sini terpindah sono. Qobliyah di sini, ba'diyah di sono. Supaya menjadi saksi. Kalau bisa pindah masjid ini, masjid ono dan semuanya menjadi saksi, saudara. Begitulah. Kalau pengen kita ikuti cara-cara Rasulullah, memperbanyak bekas-bekas kita, asar kita, sebagai wujud nanti bumi akan berbicara. Si fulan pernah sholat di sini, si fulan pernah di sini, si fulan pernah di sini. Semakin banyak tempat-tempat yang dia singgahi, semakin banyak pahala yang ia dapat. Amin ya robbal. Begitu, Pak. Kemudian istihbab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Nabi menganjurkan kita untuk selalu mendahulukan yang kanan dalam segala urusan yang baik. Ya, seperti apa? Kalau wudu. Jadi wudu itu kalau bisa sunnahnya memang harus kanan, Pak. Tangan kanan dulu dibasuh, baru tangan kiri. Pipi kanan baru ke kiri, kuping kanan baru, kaki kanan baru. Itu diperintahkan oleh Nabi. Gimana kalau dibalik? Boleh nggak? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Man amila amalan laisa minna fahuwa raddun, kata Nabi. Siapa yang mengerjakan satu amalan tidak sesuai dengan konsep Nabi, ditolak. Bagaimana cara wudu Nabi? Nabi selalu istinsa, nguarin dari hidung ke kubur. Ini untuk membasmi kuman-kuman, saudara. Kukunya dipotong. Maka Nabi selama 63 tahun kagak pernah sakit dia. Terjaga dengan wudu. Makanya lucu kalau ada orang Islam dicurigai kena COVID. Lucu itu. Betul apa tidak? Nah, wudu. Kayak ada suara azan nih. Benar? Ya Allah, baru satu ayat ini, ya. Baiklah, mudah-mudahan. Jadi temanya hari ini kita diperintahkan oleh Nabi untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam menghadapi seperti melakukan sholat Id, ya, dengan cara jalan yang berbeda, menjenguk orang sakit, kemudian juga mengunjungi orang yang pulang haji, pulang perang, mengunjungi jenazah, kemudian juga disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan seperti wudhu, mandi, tayamum, pakai baju, pakai sendal, sepatu, ya, pakai peci, dukhulil masjid, masuk ke masjid, ya. Kemudian taklimul azbar, motong kuku, qasis syarib. Motong apa nih? Ini, ya. Syarib itu, Pak, jenggot. Kemudian nyabut bulu ketek dari yang kanan. Jadi Bapak kalau nyabut bulu ketek dari mana? Kanan dulu. Ke sendal kanan dulu. Makan pakai apa? Kanan. Kalau ada orang makan pakai kiri, minum pakai kiri, itu cara makannya setan dan Yahudi. Demikianlah kajian kita hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Insya Allah kita selalu mengikuti contoh akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang benar semata-mata hidayah dari Allah. Yang salah dari Al-Fakir. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah.